Kemacetan masih menjadi masalah utama di ibu kota Jakarta. Salah satu pemicunya adalah proyek pembangunan flyover yang mengakibatkan bertambah parahnya kemacetan di wilayah Pancoran, Jakarta Selatan. Inilah pemandangan dari atas jembatan penyeberangan Lejen MT Haryono pada Minggu siang. Ratusan kendaraan bermotor menumpuk di lampu merah simpang Pancoran diakibatkan dari pembangunan tiang pancang proyek jalan layang Pancoran. Ini terjadi karena adanya pertemuan arus dari 4 sisi tepat di bawah jalan layang Pancoran, yakni dari Cawang menuju Semanggi, Jalan Raya Pasar Minggu menuju Manggarai, Pasar Minggu Semanggi, dan arah Manggarai menuju Semanggi. Sebagai alternatif, pengguna jalan bisa menggunakan jalur lingkar dalam untuk menghindari kemacetan di kawasan Pancoran. Ibu kota tengah disibukkan dengan sejumlah proyek infrastruktur seperti proyek MRT, jalan layang, dan double track. Sayangnya dalam proses pembangunan tersebut kerap menimbulkan kemacetan karena tidak jarang pihak kontraktor menggunakan sebagian ruas jalan sehingga terpaksa dilakukan penutupan jalan. Dan berikut sejumlah proyek infrastruktur yang menjadi biang kemacetan di jalanan ibu kota Jakarta. Kita lihat dulu kemacetan pertama di kawasan Semanggi Interchange. Ya. Proyek Semanggi Interchange yang dibangun sejak 2016 dan targetnya pada 2017 nih bulan Juni akan mulai. Ya. Proyeknya berakibatkan kalau Anda lihat ada penutupan sejumlah jalur, ini jalur yang biasa dilalui oleh warga ibu kota. Kendaraan dari Cawang, Blok M Slipi, kemudian Bundaran Tol Indonesia, Cawang Slipi, Bundaran HI terpaksa dialihkan masuk ke jalur lambatnya. Sepertinya Anda akan selalu menghadapi kemacetan di kawasan ini, tapi alternatifnya adalah jalur lambat. Tapi apakah jalur lambat itu merupakan alternatif mengatasi kemacetan? Sepertinya masih tetap terjadi kemacetan setiap hari saya mengunjungi ataupun melewati kawasan ini. Lalu kita coba di kawasan lain ya yang begitu juga mengalami kemacetan. Yang kedua, Underpass Mampang, ini dekat kantor Trans TV CNN Indonesia. Kawasan Mampang ada pembangunan underpass yang rencananya akan menghubungkan kawasan Mampang Perapatan menuju ke kawasan Ragunan. Akibatnya ada penghalauan lalu lintas nih. Bila warga kawasan dari Ragunan menuju ke Blok M ataupun menuju ke Mampang Perapatan, Anda menggunakan jalur Mampang Perapatan 7 lalu memasuki jalur Bangka, ini kawasan Kemang dan seterusnya. Sementara dari Ragunan mengarah ke Pancoran, Duren 3, warga bisa menggunakan ada gang, ada jalan di kawasan Duren 3 lalu masuk ke jalan Pasar Minggu dan seterusnya. Sementara dari arah Blok M, ini warga yang biasa menggunakan alternatif untuk berkantor di kawasan Kuningan, Anda bisa menggunakan alternatif jalan Kuningan Barat, kemudian keluar di Gatot Subroto dan seterusnya. Sementara dari arah Menteng, Jakarta Pusat menuju Ragunan, Jakarta Selatan, Anda bisa menggunakan jalur alternatif, biasanya saya menggunakan kawasan Taman Patra, kemudian keluar Gatot Subroto, nanti Anda akan berputar di bawah flyover Pancoran. Ini merupakan salah satu alternatif lain yang bisa Anda lakukan. Kemudian flyover Pancoran nih tadi yang diberitakan terjadi kemacetan cukup signifikan di sini karena pembangunan flyover ini akan mengakibatkan warga di kawasan sekitar nih bisa Anda lihat kontraflow. Ini biasanya pagi hari dilakukan oleh pihak di Al-Azhar maupun pihak aparat keamanan di kawasan sekitar selatan, Jakarta Selatan. Kontraflow ini dilakukan ketika jalan tol kawasan yang menuju Cawang ke arah kota ataupun dari arah Cawang menuju ke jalan tol Senayan. Mereka dilakukan kontraflow serta kedua adalah pencoplotan pembatas busway. Tapi yang mengakibatkan adalah terjadinya juga warga terpaksa menggunakan jalur lain. Dari Pancoran kita beralih ke flyover double decker Matraman. Oke. Double decker Matraman ini merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi kemacetan dari arah Jatinegara. Sepertinya biasa warga dari Jatinegara menuju Matraman, mereka bisa menggunakan double decker ini nantinya untuk mengatasi kemacetan yang biasa terjadi di kawasan Senen ataupun sekitarnya, Kuitang. Nah, polisi melakukan sistem kontraflow. Sepertinya kontraflow masih merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi kemacetan. Dua kendaraan dari dua arah bisa menggunakan jalur yang sama. Oke, kemudian jalur busway menuju Jatinegara merupakan salah satu alternatif juga. Kita beralih ke pusat kemacetan terakhir nih, Underpass Kartini. Oke. Underpass Kartini, Jakarta Selatan, biasanya warga dari arah Bintaro, seperti yang saya biasa lakukan, misalkan dari arah Bintaro menuju ke arah Kartika Utama, Anda bisa menggunakan jalan Gedung Hijau
Jalan Deplu keluar ke sana lalu mencari alternatif lain. Tetapi kadang-kadang di sini juga banyak kendaraan bermotor maupun angkot yang menjadi salah satu penyebab kemacetan lain. Kemudian alternatif kedua, Anda bisa menggunakan jalur busway, Lebak Bulus, Pondok Indah. Tapi sayangnya hanya tersisa satu jalur. Pastinya Anda harus berebutan juga dengan kendaraan lain dari arah Cinere, arah Lebak Bulus yang menuju ke arah kawasan Jakarta Selatan lain. Lalu yang terakhir adalah penyebabnya penyempitan di Metro Pondok Indah menuju Lebak Bulus. Seperti saya katakan tadi, bagi Anda warga Lebak Bulus, warga Cinere, warga sekitar Jakarta Selatan menuju arah Bintaro, kawasan penyempitan di Metro Pondok Indah ini merupakan salah satu juga kemacetan lain yang harus Anda antisipasi setiap hari ketika menuju ke perkantoran ataupun melakukan aktivitas keseharian Anda.